Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Santoso, Prodi S1 Akuntansi. Saya semester 1 dan saya di sini akan menjelaskan konstitusi HMI. Sebelum kita mengenal konstitusi HMI, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu HMI. HMI adalah himpunan mahasiswa Islam yang didirikan oleh Ayahanda Raplan Pane pada tanggal 5 Februari 1947. Mungkin itu saja kata pembukanya. Nah, sekarang kita akan masuk ke konstitusi. Apa sih itu konstitusi? Konstitusi itu adalah unsur hukum. Adalah hukum, bisa dibilang hukum. Nah, hukum ini memiliki unsur-unsur, yaitu berapa unsur, yaitu seperangkat peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang seperti DPR dan Presiden, dan bersifat memaksa. Bersifat memaksa maksudnya di sini yaitu tidak bisa diganggu gugat lagi, dan yang keempat yaitu sanksi bagi pelanggar. Barang siapa yang melanggar peraturan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang tadi akan mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang telah dia perbuat. Nah, di hukum ini atau konstitusi ini yaitu ada asasi fiksi hukum. Apa sih asasi fiksi hukum itu? Asasi fiksi hukum itu adalah setiap orang yang dianggap tahu dalam hukum. Setelah kita membahas tentang unsur hukum, asas fiksi hukum, dan sekarang kita akan membahas tentang fungsi hukum. Fungsi hukum diantara lain yaitu sebagai alat mengatur, mengontrol jalannya sosial kemasyarakatan. Maksudnya di sini kegiatan sosial kemasyarakatan itu diatur oleh hukum tersebut sehingga tidak terjadinya kekacauan yang terjadi. Yang kedua yaitu sebagai alat penempatan keadilan dan menghadirkan kesejahteraan. Maksudnya di sini hukum adalah tempat wadah untuk menempatkan keadilan tersebut. Jika tidak adanya hukum, maka keadilan dan kesejahteraan itu masih belum bisa tercapai dengan sepenuhnya. Nah, setelah ini hukum itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Menurut hukum tertulis, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini ada tingkatan-tingkatan dari hukum tersebut. Itu tingkat tertinggi dari suatu hukum yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki turunan-turunan yang berada lebih rendah daripada Undang-Undang Dasar 1945, yaitu urutan kedua ada TAP MPR, ada yang ketiga Undang-Undang atau Perpu, yang keempat ada PP, yang kelima ada Perpres, dan yang terakhir yang paling rendah yaitu Perda. Nah, itu kan yang tadi hukum tertulis. Sekarang kita akan membahas hukum tak tertulis. Apa sih hukum tak tertulis? Hukum tak tertulis adalah hukum yang ada karena sebuah adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti hukum pembersihan desa seperti itu. Dan tujuan hukum apa sih tujuannya? Tujuan hukum ada 3, yaitu untuk mendapatkan keadilan, untuk sebagai kepastian, dan untuk memanfaatkan. Maksudnya keadilan di sini yaitu adil dalam memberikan sanksi bagi orang-orang yang melanggar. Kepastian adalah sanksi yang diterima oleh para pelanggar itu pasti dan sesuai dengan hukum yang telah tertera dalam perundang-undangan. Nah, dari tujuan hukum tadi, apa sih indikator dalam keadilan tersebut? Nah, indikator dalam keadilan ada 2, yaitu kebutuhan, dan yang kedua yaitu kerugian. Kebutuhan yaitu kita harus melihat seberapa kebutuhan masyarakat atau korban yang telah terkena hukum tadi, dan yang kedua yaitu kerugian yang ditimpa oleh masyarakat itu banyak atau tidaknya. Nah,
Kan tadi sudah dijelaskan tujuan hukum, sekarang kita akan masuk ke indikator keadilan. Apa sih indikator keadilan? Yang pertama yaitu kebutuhan, dan yang kedua adalah kerugian. Kita harus melihat dua faktor ini. Yang kebutuhan yaitu contohnya seperti seorang nenek yang sangat membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, dan dia terpaksa mencuri sebuah ubi. Sedangkan satu lagi dengan koruptor yang mencuri, yang korupsi uang rakyat yang berdampak pada masyarakat luas, dan kerugian yang untuk kerugiannya yang nenek itu hanya merugikan tetangganya itu saja. Sedangkan para koruptor ini sangat merugikan para masyarakat yang tidak mendapatkan dana karena ulah koruptor tadi. Nah, karakteristik konstitusi itu apa sih? Nah, karakteristik konstitusi yaitu peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar atau pedoman. Konstitusi dan hukum itu hampir sama, tapi itu tadi ada karakteristiknya. Yang pertama, peraturan perundang-undangan tertinggi yang menjadi dasar atau pedoman. Yang kedua, diundangkan atau dikodifikasi dalam lembaran negara. Nah, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.